Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita dalam renungan pagi. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh akan bersama-sama kembali untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melewati firman-Mu yang diberitakan hari ini, hidup kami semakin diperbaharui di dalam iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Amin. Nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh daripada meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu pergunakan waktu dengan baik. Saudara sekalian, apa yang dipikirkan ketika mendengar kata terlambat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari kata terlambat memang bisa menimbulkan banyak masalah. Apa yang terjadi jika saudara terlambat ke sekolah atau ke kampus, padahal pada saat itu sedang ada ujian? Apa yang terjadi ketika Anda berkendara, tiba-tiba ada orang menyeberang dan Anda terlambat untuk mengerem? Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak hal yang akhirnya kita sesali hanya karena sebuah kata terlambat. Saudara sekalian, ada keterlambatan-keterlambatan yang berakibat fatal, di mana jika kita terus membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan, maka penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlambat itu adalah salah satu kata yang paling tepat untuk menggambarkan kenyataan yang dihadapi oleh si orang kaya dalam nas firman Tuhan hari ini. Ia terlambat untuk berbuat baik dan juga terlambat untuk mengasihi sesamanya semasa ia hidup. Orang kaya itu terlena hidup dalam kemewahan dan lupa untuk memanfaatkan waktu yang tersedia.
Apakah orang kaya ini sebenarnya punya kesempatan semasa hidupnya? Tentu saja. Bahkan ia tidak perlu repot-repot atau jauh-jauh pergi untuk menunjukkan kasihnya dan perbuatan nyatanya, karena pada saat itu adalah Lazarus, si orang miskin ini, berbaring tepat di depan pintunya. Nah, saudara sekalian, orang kaya itu sebenarnya punya kesempatan, punya sesuatu yang bisa ia berikan. Tetapi pada akhirnya, ketika Tuhan sudah memberikan segalanya dalam hidupnya, dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan pada akhirnya, ketika semua sudah terlambat dan kematian itu menjemput dia, akhirnya orang kaya itu pun menyesal. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa maksud firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita hari ini? Ketika waktu hari ini masih dipercayakan Tuhan untuk kita jalani, maka hendaklah kita berhikmat menggunakan waktu itu dengan baik, saudara. Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal 5 ayat 16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mulai sekarang jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita tidak bisa melihat masa depan, dan kita tidak pernah tahu apa dan kapan waktu itu akan berakhir, sehingga kita tidak sempat lagi bertobat. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu mulai hari ini mari kita harus benar-benar belajar menghargai waktu dengan mengisinya, yaitu dengan selalu berbuat baik, hidup saling mengasihi, hidup saling tolong menolong, saling memperhatikan. Dan terlebih yang paling utama adalah mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan hari ini untuk senantiasa kita gunakan lebih dekat lagi, lebih setia lagi, dan lebih taat lagi hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semua dapat menghargai waktu yang Tuhan berikan itu sebelum terlambat. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu hari ini yang telah kami dengarkan. Ajarkanlah kami untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dan biarlah kiranya Tuhan, hari-hari yang kami lewati dapat kami gunakan dengan baik. Biarlah kami dapat mengisinya dengan selalu berbuat baik, saling mengasihi, hidup taat setia kepada Tuhan, hidup saling tolong menolong, saling menghargai, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sepanjang kehidupan kami. Walaupun hari ini kami telah mendengarkan cerita seorang kaya itu sudah terlambat melakukan hal-hal yang sebenarnya dapat ia lakukan semasa hidupnya. Tetapi hari ini Tuhan, bagi kami yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, waktu itu masih belum terlambat. Berkatilah dan tolonglah kami hari ini. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan semua apapun yang Tuhan kehendaki dengan baik. Kami serahkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berilah kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana-Mu Tuhan, agar kami dapat menunaikan tugas dan aktivitas kami hari ini dengan baik. Berikanlah selalu sukacita, damai sejahtera. Dan kami mohon Tuhan, berkatilah setiap usaha pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkatinya, dan buatlah itu semua berhasil dan diberkati selalu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya dengan hanya selalu mengandalkan Tuhan dan perlindungan Tuhan saja yang menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.